Beginikah nasib Trigger? Hola teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio. Dan kali ini aku akan membahas Ultraman Dagger episode 24. Tapi sebelum itu kita perlukan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, turunkan ekspektasi kalian karena tim episode ini akan banyak kejadian-kejadian yang unik. Ya, langsung aja ke breakdown episode dari 24. Langsung aja kita. Di awal scene dibuka dengan Traveser yang sedang menggunakan spia Obelix. Setelah itu Kanata yang sedang dirawat di ruang rawat dan Ryuman yang sedang membahas tentang identitas Kanata sebagai Ultraman Dagger dan menanyakan hal tersebut kepada Nejiro. Setelah itu Kanata pun bangun dari pingsannya. Waduh, apa ini? Dan dia ingin mengatakan bahwa jangan membocorkan bahwa dia Ultraman Dagger. Dan judul kali ini adalah akhir sebuah mimpi. Setelah itu God Select yang sedang menyusun taktik agar bisa menghancurkan spia Obelix. Dan spia Obelix ini akan menyusup setelah 3 jam. Maksudku tadi adalah spia barrier ya. Dan di sini taktiknya disusun dengan rapi dan ini akan ada team up dengan tim TPU. Taktiknya adalah dia ingin meledakkan kaki dari spia Obelix dan rencana ini pun dilaksanakan. Setelah itu Kanata yang sedang merasakan efek dari spia dan dia menahan kesakitan itu. Misi ini pun dimulai dengan tim A dipimpin oleh Kanata, tim B dipimpin oleh Ryuman dan tim C dipimpin oleh Kirino dan tim D dipimpin oleh Kaizaki. Misi pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun sudah siap dengan bom mereka masing-masing dan akhirnya mereka pun menghidupkan bomnya dan spia Obelix pun ditembak dengan meriam Nars Cannon ya. Setelah itu Agams yang tidak terima dengan itu karena dia sudah lupa akan dirinya, ditembaklah si Nars DC dengan lasernya. Untungnya di sini Kapten Muroboshi pun selamat ya setelah ditembakkan laser oleh Agams lagi kepada tim yang bertugas di luar. Wakil Kapten Kaizaki pun telah pingsan ya dan Kanata berubah menjadi Ultraman Dagger. Tidak terima akan hal itu ya. Waduh, ini baru muncul color timernya sudah tinung-tinung woi. Langsung gaskan ke Dynamic Tab lah. Setelah itu Kanata pun bertarung dengan Terraphaser, sempat kewalahan ya dan dibantu oleh Ryuman dan Ichika. Dan di sini Kanata menjadi Naruto dulu ya untuk menyadarkan si Agams ini dan dibantu oleh Layla juga ya. Pada akhirnya Agams pun sadar dan sempat mengalah dan Dagger pun menuju ke spia Obelix untuk menghancurkannya. Di sini Terraphaser pun mau menyerang Dagger dulu ya, tapi bohong, dia menyerang spia Obelix karena Agams ini sudah tobat ya dari dendamnya. Dan di sini team up dengan Dagger. Dan di sini Agams sudah kembali ke jalan yang benar. Lalu tidak lama kemudian bisa menghubungi markas di Mars, bisa berhubungan lah. Setelah itu Trigger pun entet ya dari masa Trigger ke bumi dengan keadaan yang sudah kalah ya dari Mother Spiasaurus, dan Mother Spiasaurus pun ke bumi. Agams pun tidak menyangka akan hal itu. Disney yang diincar Mother Spiasaurus itu Gengo mulu ya. Apa itu Dagger? Ya Disney setelah menyerap spia dari Terraphaser, Trigger pun menjadi bentuk manusianya yaitu Gengo, dan di sini ketahuan lah bahwa Gengo adalah Ultraman Trigger. Setelah itu Mother Spiasaurus itu menyerang Dagger dan Dagger menyerap kekuatan spia lagi ya yang membuatnya menjadi lebih parah dari sebelumnya. Serangan terakhir Mother Spiasaurus pun mau diluncurkan, tapi ya karena Agams tobat dia mengorbankan dirinya. Ya di sini Dagger pun kembali ke bentuk Kanatanya karena masih mengenai efeknya, dan Deflasher pun hancur ya. Dan di sini tahulah
Spinosaurus mengincar apa. Dan di sini episode ini pun habis. Ya gimana ya, dari sebelumnya menurunkan ekspektasi dulu ya. Sebenarnya aku tidak expect sebagus ini episode kali ini, tapi ya karena episode ini telah membuat ekspektasiku sangat tinggi, apalagi di final episodenya. Di sini Ichika belum tahu soal identitas Kanata sebagai Ultraman Decker. Mungkin di final episodenya bakalan tahu kalau dia adalah Ultraman Decker. Karena di sini saat membantu Decker, Ryuman menyebutkan Decker bukan Kanata karena dia menyembunyikan identitas dari Kanata. Oke, langsung aja ke poin pentingnya. Yang pertama adalah kerjasama Gotchalik dan TPU. Ya, di sini kita menjadi tahu ya kalau tim di sini sangat overpower, sangat OP, kerjasama yang berguna ya untuk menyingkirkan satu tiang dari Spia Obelix. Tapi di sini Spia Obelix bisa tumbuh kembali ya karena ada Spia dari lain. Kerjasamanya ini sangat kompak dan sangat keren. Ku akui ya, sangat keren. Mungkin itu karena pelatihan yang sangat lama. Oke, yang kedua adalah Spia ada di dalam tubuh Kanata. Ya, di sini mungkin Kanata itu terkenanya di episode 1 ya, karena Kanata ini sempat masuk ke dalam tubuh Spia dan menemukan Decker di sana. Tapi efeknya mungkin ada di episode kali ini karena dia di episode sebelumnya juga menyerap kekuatan Spia dari Terraphaser. Yang ketiga adalah Agams berkorban. Ya, di sini ya seperti biasa ya, Suburaya seperti biasa, you tobat you dead. Kalau kamu tobat kamu mati gitu. Kenapa Suburaya dibuat begitu? Kayak nggak ada kesempatan gitu Agams ini untuk tobat. Ya mungkin di selanjutnya mungkin gitu juga, tapi ya tolonglah kalau ada villain yang tobat itu jangan dimatikan. Yang keempat adalah kekalahan Trigger, dimana kekalahan Trigger ini dimulai dengan adanya tanda-tanda kalau Trigger akan ke bumi. Ya, di episode sebelumnya dia kan solo dengan Mother Spinosaurus dan dia menggunakan form Glitter Eternity-nya. Tapi setelah itu saat dia jatuh ke bumi, dia sudah menggunakan basic formnya yaitu multi-type. Aduh, kita jadi tahu ya apa yang terjadi pada Trigger saat melawan si Mother Spinosaurus ini. Ya, yang kurang sih scene dari Trigger melawan Mother Spinosaurus ya, karena itu tidak ditunjukkan di episode kali ini. Yang kelima adalah Mother Spinosaurus turun ke bumi. Setelah Spia Obelix itu dihancurkan, itu seharusnya Mother Spinosaurus itu tidak ke bumi ya, tapi di sini ternyata ke bumi dan mengincar Ultraman Trigger. Dimana di sini Trigger itu kayak diburu oleh Mother Spinosaurus ini. Untungnya dilindungi oleh Decker dan Terraphaser. Tapi di sini tetap Mother Spinosaurus ini mengincar Trigger. Yang terakhir adalah Eternity Core. Ya, di sini kejadian dari series Trigger dibawa lagi ya, karena di episode sebelumnya saat Spinosaurus itu menyerap bumi, itu ternyata adalah Eternity Core, bukan energi lain yang diincar oleh Mother Spinosaurus ini, oleh Spia juga ya, tapi ternyata itu adalah Eternity Core. Ya, kan kemarin belum dijelasin apa yang diserap oleh Spinosaurus itu, dan Mother Spinosaurus ini belum dijelasin ya kalau di sini dia mengincar Eternity Core. Ya gimana lagi ya, kejadian terulang kembali. Ya, ini bukan series Trigger sih, tapi ya ternyata Spinosaurus mengincar Eternity Core, dan di sini lebih parah daripada di Trigger. Yang di situ Carmilla ya yang punya. Jangan sampai Kengo hibernasi lagi ya gara-gara Spinosaurus ini. Oke, gimana untuk pembahasan untuk video kali ini? Jangan lupa like, subscribe, dan follow IG aku yang ada di sini. Mohon maaf atas kata-kata yang sulit dipahami. Matur nuwun wis ndelok video iki. Assalamualaikum and dah.